Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Masrurah. Saya di sini akan mencoba mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Pemberian Upah dan Jaminan Sosial terhadap Motivasi Kerja Karyawan di PT Caron Pokpan Indonesia, Kabupaten Serang. Nah, di sini sendiri terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama variabel X1 pemberian upah, dan variabel kedua jaminan sosial, dan yang ketiga yaitu motivasi kerja karyawan. Selanjutnya di sini ada latar belakang masalah ya. Nah, perusahaan dan sumber daya manusia merupakan dua kelompok yang saling mendukung dan memiliki keterkaitan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kerjasamanya yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Hubungannya yaitu sumber daya manusia dapat menjadi modal utama dalam menunjang keberhasilan perusahaan apabila dikelola dengan baik, di mana pengelolaan tersebut dimulai ketika mereka belum dipekerjakan sampai dengan dipekerjakan. Di sini ada motivasi yang tepat para karyawan akan mendorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri yang menggerakkan karyawan sehingga terarah untuk mencapai tujuan perusahaan. Kebutuhan yang akan dipenuhi akan berhenti daya motivasinya. Hal itu berarti bahwa kebutuhan manusia tidak ada habisnya. Karena jika satu kebutuhan terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan yang lainnya lagi di waktu yang akan datang. Di sini selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, tingkat motivasi kerja, tingkat produktivitas kerja yang masih di bawah target yang ditentukan. Yang kedua, karyawan di PT Caron Pokpan masih mendapatkan upah yang di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Dan yang ketiga, jaminan sosial yang diberikan belum maksimal, di mana karyawan hanya mendapatkan jaminan sosial hak sosial karyawan yang masih rendah, di mana 60% karyawan yang bekerja dengan mendapatkan hanya dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Di sini terdapat 3 masalah. Sebenarnya banyak, cuma ada batasan masalah, kita cuma ngambil di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu apakah pemberian upah berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan di PT Caron Pokpan. Yang kedua, apakah jaminan sosial berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan bagian produksi di PT Caron Pokpan. Apakah pemberian upah dan jaminan sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan bagian produksi di PT Caron Pokpan. Di selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teoritik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mangkunegara, motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sedangkan motivasi sendiri adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motivasinya. Nah, yang selanjutnya menurut Rifai menyatakan bahwa motivasi kerja adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang menurut Rifai sendiri menyatakan mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai motivasi, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah penggerak yang mendorong seseorang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai satu tujuan. Di sini ada metode motivasi ya. Yang pertama ada motivasi langsung. Nah, di sini motivasi langsung sendiri pengertiannya adalah motivasi ada motivasi. Di sini metode motivasi ada 2. Motivasi langsung dan motivasi tidak langsung.
Nah, motivasi yang langsung ini yaitu motivasi yang diberikan secara langsung kepada individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus dan bintang jasa gitu. Di sini sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah sistem jaminan sosial SJSN. Sistem tersebut berhubungan dengan amandemen Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakatnya yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, bab 3 ya ini metode penelitian. Metode penelitian ini sebenarnya banyak. Ada metode metode penelitian yaitu populasi, ada sampel. Nah, sebenarnya metode penelitian ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan hipotesis. Dan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini saya mengambil sebanyak 53 karyawan di PT Charon Pokpan ya. Sedangkan sampel di sini sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, bila populasi besar sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut ya. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.